Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menerangkan tentang Lembaga Amil Zakat. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Saya sendiri Siti Nahrul Muhaddasah dengan NIM 2020610115 sebagai moderator, dan rekan saya Fatihatu Tirosati Nuril Ulya dengan NIM 202061011112 dan Fitriana Janatun Naimah dengan NIM 202061011129. Kami akan membahas tentang bagaimana definisi dan sejarah zakat, lalu apa saja lembaga dalam pengelolaan zakat, terus bagaimana cara mendistribusikan zakat, dan yang terakhir apa saja strategi dan kendala dalam pengembangan lembaga amil zakat. Yang pertama, definisi zakat. Zakat berarti bagian dari harta dan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada pihak yang menerimanya. Zakat adalah salah satu rukun Islam, yaitu pada rukun Islam ketiga. Zakat itu sendiri merupakan salah satu ibadah yang wajib dan penting untuk dilaksanakan umat Islam. Dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh umat Islam, baik zakat fitrah maupun zakat mal, guna mensucikan diri karena sebagian harta dari kita terdapat hak anak yatim. Maka dari itu, kita harus sadar bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dan penting terkhusus bagi umat Islam. Sejarah perkembangan zakat. Dalam sejarah kerajaan Islam, zakat terbukti berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Tidak hanya kewajiban, tapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil kepada orang-orang yang berhak. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar bertekad memerangi orang yang mau menunaikan sholat tetapi enggan berzakat, karena zakat memiliki posisi yang teramat penting dalam Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, selama 10 tahun masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kaum muslim merasakan kemakmuran dan kesejahteraan. Pada masa ini tidak ditemukan satupun orang miskin. Pada masa Umar bin Abdul Aziz mengutamakan pendistribusian zakat untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berdaya beli rendah, sehingga taraf perekonomian mereka dapat terangkat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatihah. Saya Fatihatu Tirosati Nuril Ulya dengan NIM 202061011112. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan terkait lembaga dalam pengelolaan zakat. Pasca disahkannya UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka ada dua bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Basnas dapat membentuk unit pengumpulan zakat atau UPZ. Basnas merupakan UPZ yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAS adalah UPZ yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Namun demikian, dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kedua jenis UPZ tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat atau LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Selanjutnya, cara pendistribusian zakat.
Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial badan atau lembaga zakat yang bersangkutan. Ada kalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif, dan ada kalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi. Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di masyarakat dapat dibentuk lembaga amil zakat. Dalam mendistribusikan zakat, badan atau lembaga amil zakat harus menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat. Terdapat 8 mustahik zakat yang telah ditentukan dalam firman-Nya terdapat sabilillah. Yang pertama, orang fakir. Orang fakir yang dimaksud di sini ialah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin yang dimaksud di sini ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga, pengurus zakat. Pengurus zakat yang dimaksud di sini ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf yang dimaksud di sini ialah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, memerdekakan budak. Memerdekakan budak di sini mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, orang berhutang. Orang berhutang yang dimaksud di sini karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Yang ketujuh, pada jalan Allah atau sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitriana Janatun Naimah. Perkenalkan, nama saya Fitriana Janatun Naimah dengan NIM 2020610129129. Di sini saya akan melanjutkan materi strategi dan kendala dalam pengembangan lembaga amil zakat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dan hukum yang mengatur lembaga amil zakat. Yang pertama ada pengertian amil zakat. Kata amil berasal dari bahasa Arab amila ya'malu yang artinya bekerja. Sedangkan amil sendiri orang yang bekerja atau sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan zakat. Jika zakat yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya disebut amil. Semua pihak yang terkait dengan zakat mendapatkan gaji dari bagian amil zakat itu sendiri. Imam Syafi'i mengartikan amil sebagai seseorang yang bekerja mengurusi zakat dan tidak mendapat gaji selain dari zakat itu sendiri atau bagian amil. Selanjutnya ada hukum yang mengatur lembaga amil zakat. Dijelaskan pada pasal 1 nomor 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang biasanya disebut dengan Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 yang berisi tentang Badan Amil Zakat Nasional. Menurut pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang berisi tugas Basnas yaitu
melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, strategi pengembangan lembaga amil zakat. Ada 5. Yang pertama, membudayakan kebiasaan membayar zakat. Yang kedua, membuat strategi pembayaran zakat yang cerdas. Yang ketiga, perluasan bentuk penyaluran zakat. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang kelima, fokus dalam program pengelolaan zakat. Selanjutnya ada kendala pengembangan lembaga amil zakat. Ada 5 juga. Yang pertama, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Minimnya pemahaman ilmu fikih amil. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat akan adanya pembayaran zakat. 4. Teknologi yang digunakan masih tradisional. Dan yang kelima, sistem informasi zakat yang belum terpadu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.